Halo, aku Aldi Rianto. Halo, perkenalkan namaku Afifah Dia Salsabila. Halo, namaku Bagaswara Ihram Wisesa. Media sosial berdampak lumayan besar terhadap integrasi bangsa karena dengan berinteraksi melalui media sosial dapat menimbulkan rasa integrasi antara satu individu dengan yang lainnya tanpa memandang ras, suku, agama, maupun budaya. Namun pastinya ada dampak negatifnya juga, yaitu seperti untuk menyebarkan hal-hal kebencian dan memprovokasi orang lain melalui komentar atau postingan kita di media sosial. Nah, apabila masyarakat Indonesia dapat mempergunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, integrasi nasional dapat tercapai dengan mudah melalui media sosial yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia dan memperkuat nilai nasionalisme. Media sosial memberikan dampak positif terhadap integrasi bangsa. Dengan masifnya pengguna media sosial di Indonesia, masyarakat lebih mudah saling mengenal, saling bertukar pikiran, mengenal budaya, agama, dan perbedaan yang terjadi di Indonesia, tanpa harus bertemu secara langsung dan mengefisiensi waktu. Tapi, ada nggak ya dampak negatif dari media sosial terhadap integrasi bangsa? Oleh sebab itu, simak penjelasan kami berikut ini. Media sosial memberikan banyak sekali dampak positif bagi integritas bangsa. Namun, dewasa ini media sosial seringkali disalahgunakan oleh beberapa warga. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya beredar berita bohong atau hoaks di masyarakat. Jadi, apakah media sosial memberikan keuntungan atau media sosial akan memberikan kerugian bagi integritas bangsa? Tujuan akhir dari integrasi bangsa adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Integrasi nasional memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat identitas nasional. Dengan menghormati dan memahami perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan, integrasi nasional akan membantu mengatasi masalah-masalah sosial dan memperkuat rasa saling tergantung antar wilayah. Atau singkatnya, menurut Wicaksana pada 2020, integrasi bangsa bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai masyarakat majemuk dengan corak masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi paling utama integrasi bangsa yaitu menjamin kesatuan suatu bangsa di tengah banyaknya perbedaan yang dapat menimbulkan konflik. Suatu negara hanya bisa maju dan sejahtera jika warganya bersatu dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Selain itu, integrasi nasional juga membantu dalam mempromosikan persatuan dan solidaritas nasional. Hal ini dapat mengarah pada terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang, bahasa, dan budaya hidup bersama dalam damai dan pengertian. Kemajuan media teknologi informasi berbasis internet berkembang sangat pesat hingga menjadi bagian yang tidak dapat terlepaskan dari kehidupan manusia. Salah satu media dalam mengakses sumber informasi adalah media sosial. Pada dasarnya, media sosial merupakan sarana untuk menjalin komunikasi antar manusia. Namun, media sosial juga memiliki kegunaan lainnya, seperti dapat menjadi media berdiskusi, menyatakan pendapat dari tiap individu, dan sumber pengetahuan. Kemudahan dalam mengakses berbagai macam informasi serta banyaknya pengguna membuat media sosial tidak memiliki batasan dalam pengaksesannya. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap bebasnya informasi yang tersebar luas dan menjadi konsumsi publik, tak peduli asal-usul informasi tersebut. Tentunya hal ini dapat menjadi kelebihan dari media sosial selama dapat dimanfaatkan dengan baik dengan menyebarkan konten-konten yang positif. Berikutnya, aku akan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap integrasi bangsa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Graciela dan kawan-kawan pada 2021, dibahas tak sedikit fenomena yang menunjukkan pemanfaatan media sosial digunakan untuk membuat keributan sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terdapat banyak fenomena seperti menyebarkan berita bohong yang tidak jelas asal-usulnya, berita dengan judul yang provokatif, komentar kebencian, adu domba, ajakan untuk menyerang suatu pihak, dan masih banyak lagi. Fenomena seperti inilah yang dapat mengancam disintegrasi bangsa yang akan berpengaruh pula terhadap persatuan dan kesatuan nasional. Dari uraian permasalahan yang dibahas, menarik untuk mengkaji kembali bagaimana pemanfaatan media sosial dapat berbahaya bagi integrasi bangsa, serta solusi agar masyarakat dapat bijak dalam memanfaatkan media sosial sehingga tidak membahayakan integrasi bangsa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu integrasi bangsa adalah
penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta memperkuat persatuan dan solidaritas nasional. Integrasi nasional menjaga kesatuan di tengah perbedaan yang bisa menimbulkan konflik. Media sosial memiliki peran dalam integrasi bangsa dengan memudahkan komunikasi, tetapi juga dapat mengancam persatuan jika digunakan untuk menyebarkan berita bohong, komentar kebencian, atau ajakan untuk menyerang pihak lain. Penting bagi masyarakat untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial agar integrasi bangsa tetap terjaga. Adapun beberapa solusi singkat mengenai cara untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama, memilih konten yang positif. Yang kedua, membangun dialog yang konstruktif. Yang ketiga, meningkatkan literasi media. Dan yang terakhir, memverifikasi sebelum menyebarkan. Melalui penerapan solusi-solusi ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, sehingga tidak membahayakan integrasi bangsa.